ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kami berdoa, kami sepakat, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus-Mu bekerja, penuhi tempat ini, bahkan penuhi setiap ruangan hati kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah memasuki bulan yang ke-11. Bulan yang dimana sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya Natal. Ya, Saudara, Natal kita tanggal 22 Desember. Ya, Natal kita 22 Desember dan hari Minggu tepatnya, paginya Natal sekolah minggu dan sorenya Natal umum. Ya, kita mulai jam 4 sore ya, supaya kita agak kemalaman, takutnya juga nanti hujan, cuaca memang tidak bisa diprediksi, saudara yang terkasih. Oleh sebab itu, mari kita berdoa supaya Natal ini boleh berjalan dengan baik. Dan juga saudara, ya, untuk terlaksananya Natal kita, banyak hal yang harus kita juga berikan kepada Tuhan, ya, supaya Natal ini boleh terlaksana dengan baik. Kita berdoa untuk panitia supaya mereka diberi kekuatan untuk menata bagaimana acara Natal ini boleh terlaksana. Puji nama Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, tinggal sebulan lagi atau kurang lebih, ya, sebulan lagi kita akan merayakan Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memasuki di bulan ke-11 ini, Bapak Ibu Saudara, satu tema yang diberikan Tuhan bagi kita, ya, melalui Bapak Gembala senior kita. Saudara yang terkasih, kita mendapatkan satu tema, bahwa tema di bulan ini adalah persembahan kepada Tuhan, ya, persembahan kepada Tuhan. Kalau bulan yang lalu kita berbicara tentang bagaimana membangun hubungan, bagaimana membangun keluarga Kristen yang kuat, sehat, bahagia, gitu ya. Lalu kemudian harmonis dan memuliakan Tuhan. Nah saudara, selama 2 bulan kita sudah berbicara tentang keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara, tentunya hari ini menjadi satu kekuatan bagi kita ketika keluarga sudah diberkati, ketika keluarga sudah dibangun dengan kuat. Nah saudaraku yang terkasih, hari ini di bulan ini kita berbicara tentang persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini adalah satu tema yang luar biasa. Dan sebelum kita membaca, sebelum kita terlalu jauh ke dalam, mari kita mau baca dulu di dalam Markus pasal 12 ayatnya yang 41 sampai 44. Markus pasal 12. Sudah dapat? Ya, cepat sekali. Markus pasal 12 ayatnya yang ke-44. Ya. Sudah dapat? Oke, kita baca secara bergantian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya baca 41, saudara baca 42. Demikianlah firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin dan yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh hartanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ini yang saya sampaikan bagi kita, memberi persembahan kepada Tuhan. Temanya persembahan kepada Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara yang terkasih, bukanlah hal yang asing bagi setiap kita. Tentunya seperti itu, karena kita sudah tahu dan sudah diajarkan dari kecil, kita sudah diajar untuk bagaimana kita memberi persembahan. Karena persembahan, saudara, bahkan hal ini sudah terbiasa setiap kali hadir beribadah di gereja. Persembahan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari ibadah. Ya, dari ibadah, ya. Dikarenakan hal memberi persembahan kepada Tuhan memiliki satu makna yang dalam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini memberi, di dalam kita memberi, sebenarnya itu memiliki satu makna yang paling dalam, yang tidak hanya sekedar memberi atau membawa, baik itu berupa uang atau barang-barang kepada Tuhan, ya. Namun tindakan kita dalam memberi persembahan harus diikuti dengan keyakinan yang benar terhadap Tuhan, dan tidak dapat dilakukan secara asal-asalan atau semua akan menjadi sia-sia. Akan tetapi hal ini merupakan satu rasa syukur yang penuh hormat, kekaguman dan ketakjuban yang penuh puja dan sembah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi di bulan ini kita perlu belajar tentang memberi persembahan kepada Tuhan. Hal ini gereja memiliki satu peranan penting untuk mengajarkan perihal tentang persembahan. Ada banyak kebenaran-kebenaran tentang persembahan yang harus kita perlu ketahui, ya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kebenaran-kebenaran tentang persembahan yang harus diajarkan dan harus kita ketahui, ya, agar persembahan mereka tidak hanya ikut-ikutan saja. Persembahan kita tidak ikut-ikutan saja, memberi dengan tanpa pengertian yang benar, Bapak Ibu Saudara, sehingga mengakibatkan persembahan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ada Bapak Ibu Saudara, persembahan ini adalah sesuatu hal yang penting. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang namanya nitip persembahan, ya. Ada banyak orang-orang seringkali nitip persembahan. Orangnya tidak datang ke gereja, orangnya tidak datang beribadah, persembahannya nyampe. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, harusnya hal ini tidak boleh terjadi. Karena apa? Kalau persembahannya nyampe, orangnya yang mana, kata Tuhan. Kan begitu kan? Nah, ini sudah kita bahas kemarin, sudah kita awali di konser kemarin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengingat semua kegiatan ibadah selalu diikuti oleh persembahan, baik itu sekolah minggu, baik itu pemuda, kan begitu, baik itu umas, baik itu kaum pria, wanita, bahkan semua yang namanya ibadah itu disertai dengan persembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka dari itu kebenaran tentang persembahan ini harus benar-benar kita ketahui secara benar. Ya, memberi persembahan ini bukan berarti kita harus memberi, ya, seberapa banyak. Saudaraku yang terkasih, kalau kita juga memberi berapa banyak pun, ya, jumlah yang kita beri, kalau kita tidak memberikan dengan cara yang benar, maka itu juga adalah sia-sia. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan bagaimana besar kecilnya kita memberikan persembahan, tetapi bagaimana sikap, bagaimana cara hidup kita di dalam memberikan sebuah yang namanya persembahan. Itu yang perlu kita pelajari, sehingga baik itu besar, baik itu kecil, persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang paling penting. Jadi saudaraku yang terkasih, ada banyak orang memberi persembahan, ada memberi persembahan asal saja masukin di kantong persembahan, ya, seperti itu, ya. Lalu kemudian bahkan mungkin ketika ngasih persembahan, ya,
lagi mau datang bisa aja dilempar, masuk nggak? Kan begitu, ya kan? Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak seperti ini, ya. Bangsa Israel pada waktu zaman perjanjian lama, di dalam mereka memberi persembahan kepada Tuhan, itu lebih lagi. Mereka merangkak, saudaraku yang terkasih. Mereka merangkak memberi persembahan kepada Tuhan. Artinya merangkak tiarap ya, di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Tidak sembarangan. Nah, hari-hari ini kita kan, ya yang penting saya kan sudah bawa duit, sudah kasih persembahan, selesai. Tidak cukup sampai di situ. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu kita harus memahami dengan benar bagaimana persembahan yang benar. Maka sudah pasti ini akan mengurangi, bahkan kehilangan makna daripada ibadah itu sendiri jikalau kita tidak mengetahui arti dari sebuah persembahan. Sehingga ini juga mengurangi ibadah kita, mengurangi nilai daripada ibadah kita kalau kita tidak mengerti makna daripada persembahan itu sendiri. Ya, persembahan kita tidak diindahkan, maka akibatnya kita tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara, meskipun kita bawa banyak uang, mengembalikan perpuluhan, memberi persembahan, kalau dengan cara yang tidak baik, ya, maka itu tidak akan ada gunanya. Semua akan sia-sia. Jadi saudaraku yang terkasih, saya mau ajak kita, sebelum kita terlalu jauh dalam belajar tentang memberi persembahan, maka hal yang lebih utama untuk kita ketahui adalah begini: siapa yang bisa memberi persembahan? Siapa orang yang layak memberi persembahan? Siapa sih sebenarnya yang harus memberi persembahan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengenai hal ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita di dalam 2 Korintus ayat 8 dan 9. Nanti boleh dibuka ayatnya Bang Afran. Ya. Sebelum kita terlalu jauh tentang memberi persembahan, maka hal yang lebih utama untuk kita ketahui adalah siapa seharusnya yang memberi persembahan. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini yang harus kita perlu perhatikan. Hari ini kita belajar bersama-sama. Sudah dapat? Bapak Ibu Saudara, ini 2 Korintus 2 ayat 2 Korintus 8. 8 ayat 9. Nah, firman Tuhan begini: orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, ya. Jadi karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa siapa orang yang harus memberi persembahan kepada Tuhan adalah mereka yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, mereka adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita semua di sini sudah menerima kasih karunia Tuhan? Amin. Siapa yang belum menerima kasih karunia Tuhan? Maka nanti tidak usah kasih persembahan. Gitu, ya. Kalau ada dari saudara-saudara yang tidak pernah menerima belas kasihan Tuhan, tidak menerima kasih karunia Tuhan, maka saya sampaikan dalam ruangan ini, saudara tidak perlu kasih persembahan. Karena apa? Belum merasakan kasih karunia Tuhan. Tapi siapa yang memberi, siapa yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan, saudara, kita semua harusnya memberi persembahan. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti bukan masalah besar dan kecil, bukan masalah tidak punya atau saya punya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terkadang kita juga karena mungkin kita lagi gak ada uang, kita datang beribadah kepada Tuhan, kita gak bawa persembahan. It's okay, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tapi adakah yang kau bawa di hadapan Tuhan?
yang lebih berharga daripada uang. Itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam hal ini berarti siapa saja manusia yang merasa bahwa hidupnya telah ditolong oleh Tuhan dan ia hidup karena Tuhan, ia wajib memberi persembahan kepada Tuhan. Memberi persembahan yang terbaik, bukan dengan nilai yang besar atau sedikit jumlah yang kita beri, tapi baik berupa materi maupun tenaga. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita memberi persembahan, bukan bagaimana besar dan kecil, tetapi bagaimana engkau menghargai Tuhan di dalam hidup. Ya, ketika saya misalnya ditolong oleh seorang yang namanya Pak Ano, ya Bapak Ibu Saudara, saya harus berterima kasih. Bahkan mungkin jikalau hal itu saya melihat bahwa pertolongan itu sangat berharga dalam hidup saya, kalau bukan karena dia mungkin saya sudah mati, maka mungkin tidak hanya ucapan terima kasih yang saya beri, ya, bahkan mungkin hal yang lebih saya akan berikan sebagai ucapan terima kasih. Bahkan mungkin itu akan menjadi pengabdian seumur hidup. Karena apa? Saya melihat bahwa kalau tidak ada dia, saya sudah mati. Ya, demikian ketika kita juga hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kita. Kalau bukan Tuhan, maka kita ini mungkin tidak ada hari ini. Oleh sebab itu ini menjadi satu pengabdian kita yang tidak putus-putusnya. Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan kita hutang budi betul sama Tuhan. Ya, maka itu kita harus tahu yang namanya balas budi kepada Tuhan. Ya, kalau mungkin balas budi kepada manusia sudah selesai. Ya, saudaraku yang terkasih, ya, ada satu istilah begini, utang duit bisa dibayar, kan begitu? Ya, utang makanan bisa diganti, ya, utang barang bisa dikembalikan, Bapak Ibu Saudara. Tapi utang budi, ya, itu seumur hidup. Ya, nah sekarang kita berutang budi sama siapa? Sama Tuhan. Ya, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Malah sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan memberi kita menghargai Tuhan di dalam hidup ini. Memberi persembahan juga merupakan satu bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Ini adalah satu perintah, berilah maka kamu akan diberi. Bagaimana saudara bisa diberi kalau saudara tidak pernah memberi? Oleh sebab itu berilah. Firman Tuhan dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 38 itu dikatakan, berilah maka kamu akan diberi satu takaran yang baik. Kalau kita memberikan yang baik, kita juga akan mendapat yang baik. Kalau kita memberi yang buruk, maka kita akan mendapatkan yang buruk. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, bagaimana kita di dalam hal ini? Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara kembali ke dalam pelajaran kita, ya, renung firman Tuhan, ya, kita kembali kepada hal memberi persembahan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa persembahan tidak hanya berupa materi. Apapun boleh kita bawa persembahan kepada Tuhan. Bahkan hidup kita, ya, hidup kita harus menjadi persembahan yang baik, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Juga tidak tergantung besar dan kecilnya jumlah yang diberikan, tetapi semua itu tergantung dari sikap si pemberi persembahan. Artinya Bapak Ibu Saudara, bukan tergantung apa yang kita beri, tetapi tergantung dari sikap orang yang memberi.
ya, saya boleh kasih uang sama Kogoco, begitu ya, saya boleh kasih persembahan, memberi kepada Kogoco. Tapi saudaraku, saya kemana-mana, ya, saya omongin dan saya ini, semuanya itu akan sia-sia. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap dalam memberi persembahan sangatlah penting. Hal itu berarti kuantitas yang diberikan. Ya, hal itu berarti kuantitas yang diberikan tidak berarti. Ya, bukan tidak berarti, tetapi yang lebih Tuhan pentingkan adalah kualitas dari si pemberi. Ya. Karena sebuah persembahan itu bisa dicari oleh orang lain, tetapi sikap daripada si pemberi ini adalah hal yang harus kita miliki supaya kita berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya persembahan kita yang berkenan kepada Tuhan, tetapi hidup kita juga berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebab dari sikap akan menjadi penentu apakah Tuhan menerima dan berkenan kepada persembahan kita. Nah, bagaimana sikap kita dalam memberi persembahan? Ini yang paling penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali tadi seorang janda, yang Bapak Ibu Saudara di dalam Markus pasal 12 tadi dijelaskan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Bapak seorang janda ini, saudaraku yang terkasih, disebut dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjelaskan dengan benar bahwa seorang janda miskin. Sudah janda miskin pula. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Alkitab tidak berkata bahwa ia separuh miskin atau seorang janda yang kaya, tidak. Tetapi ia seorang janda yang miskin, yang mungkin penghasilannya di bawah rata-rata. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetapi bagaimana pemberiannya itu berkenan kepada Tuhan, inilah yang perlu kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah saya pelajari ternyata begini. Bapak Ibu Saudara, pertama, bagaimana sikap dalam memberi persembahan? Hal yang pertama yang harus kita miliki adalah milikilah mata yang tertuju kepada Tuhan. Ya, milikilah mata yang tertuju kepada Tuhan. Fokusnya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang janda miskin dalam Alkitab adalah janda miskin. Seorang janda ini disebut memberi lebih banyak dari orang-orang kaya, dari orang-orang yang kelihatan mampu. Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan menilai, Yesus memberikan penilaian yang luar biasa, ya, bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak dari orang-orang yang kelihatan mampu, orang-orang yang kaya pada zaman itu. Namun, saudaraku yang terkasih, karena mata hatinya tertuju kepada Tuhan, ia tidak malu memperlihatkan identitasnya kepada orang lain untuk memberi sedikit. Bapak Ibu Saudara, hati dan mata yang tertuju kepada Tuhan adalah kita tidak menyembunyikan sesuatu kepada Tuhan. Ada banyak orang tidak mau datang ke gereja atau tidak mau datang beribadah karena tidak ada persembahan. Ya, betul? Saudara yang terkasih, mau datang tapi saya nggak punya uang. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sikap yang tertutup, yang tidak terbuka. Kenapa? Ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, hati, mata, dan hati kita harus tertuju kepada Tuhan, sehingga kita tidak malu di dalam kekurangan kita. Amin. Banyak orang tertahan di dalam hal ini. Ya, kalau saya memberi sedikit, saya malu. Ya, Bapak Ibu Saudara, lebih baik gak usah datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, janda miskin ini tidak malu memperlihatkan identitasnya sebagai orang yang tidak mampu. Tapi dia mau datang dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itulah sebabnya pemberiannya, saudaraku yang terkasih, ya, karena ia tidak memberi supaya orang dilihat, ya, tetapi supaya Tuhan dimuliakan. Ada banyak orang memberi, Bapak Ibu Saudara, ya,
Ya, ada banyak orang memberi. Bagaimana supaya ia dilihat oleh orang? Kalau sudah dilihat oleh orang lalu dipuji, senang dia. Ih hebat ya, ih gede ya, ih luar biasa ya, diberkati ya. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Karena pada waktu itu orang-orang kaya memberi, Bapak Ibu Saudara, mereka memberi mungkin sengaja diperlihatkan jumlah 1, 2, 3, 4. Tapi janda miskin itu memberi dengan apa? Dia memberi 2 keping perak dengan apa? Saudara yang terkasih, ya, dia kasih di atas mangkok waktu itu persembahan, di kotak persembahan katakan ya. Saudara, dia tidak malu hanya memberi, ya. Bapak Ibu Saudara, dia juga tidak malu boleh dilihat sama orang. Kenapa? Karena tujuan dia bukan dilihat manusia, tapi untuk Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, seberapapun yang kita beri kepada Tuhan, jangan malu. Ya, jangan malu. Tuhan, aku nggak bisa beri banyak, malu. Aduh, bagaimana ini Tuhan? Udahlah, kalau begitu kita duduk aja, kan begitu ya, di rumah aja. Bagaimana dengan persembahan? Ya udah kita jajan aja dulu, kan begitu. Contoh kan begitu, ya. Kan nggak ke gereja ini, jadi dia jajan dulu kan. Udah nggak ke gereja karena persembahan sedikit. Saudara yang terkasih, ini sungguh terlalu. Ya, saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Sikapnya di dalam memberi inilah yang menentukan bahwa ternyata persembahannya lebih besar daripada orang lain. Ada amin? Amin. Ya. Kenapa? Karena sikapnya yang tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Hal ini juga mengajarkan, ya. Yesus mencoba memanggil murid-muridnya dan dia berkata bahwa lihat dan perhatikan lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini juga kita diajar Bapak Ibu dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sebenarnya orang yang kelihatan mampu, orang yang kelihatan bisa, belum tentu bisa memberikan dengan benar. Amin. Amin. Ada banyak orang yang kita lihat, wah kita lihat sebenarnya, mampu nih, hebat ini. Ya, ternyata hanya cari nama, ya, cari nama. Apalagi saudara, hati-hati kita di musim-musim sekarang ini pilkada kan seperti itu, ya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau anjurkan siapa yang saudara pilih, ya. Pilihan itu tergantung hati nurani, ya. Tetapi saudara jangan memilih karena serangan fajar, kan begitu. Nah, ya. Ya, kenapa orang menghambur-hamburkan uang, memberi sana sini? Saudara, itu karena apa? Supaya mendapat nama, supaya kelihatan, ya. Dan jangan sampai ada di dalam gereja seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau sampai kita seperti itu, maka saudara, sebesar apapun ya persembahan kita, maka itu tidak akan ada arti. Ya, itulah sebabnya Tuhan sampaikan kita belajar dari persembahan seorang janda yang miskin. Bapak Ibu Saudara, kalau dihitung-hitung, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika dihitung-hitung bahwa ternyata persembahan yang dia berikan itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hanya 2,5, ya, 2,5. Kalau kita rupiah waktu itu mungkin sebenarnya seperti itu, ya. Bapak Ibu Saudara, 2 rupiah setengahnya berarti 1, ya, karena setengah sen tambah setengah sen gitu ya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara cuma 1 rupiah, dan hari itu dia memberi, ya Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa itu adalah pada waktu itu adalah seluruh nafkahnya yang dia dapat pada waktu itu. Tapi dia berikan kepada Tuhan, ya. Bahkan upah pekerja pada waktu itu lebih besar. Tapi saudaraku yang terkasih, dia memberikan semuanya untuk Tuhan. Ya, kenapa? Karena hati dan matanya tertuju kepada
Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hati dan mata kita tertuju kepada Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, otomatis persembahanmu itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita di dalam memberi persembahan. Hal yang kedua Tuhan sampaikan bagi kita harus memiliki sikap yang penuh dengan kedamaian. Ya, seorang janda miskin ini memberi dengan ketulusan hati, tanpa beban, tanpa pikiran yang macam-macam, tapi dia memberi dengan hati yang tulus. Tanpa ada berkata bahwa kalau saya memberi nanti dilihat orang, kalau saya memberi nanti diejek orang, kalau saya memberi nanti ya jadi bahan omongan orang. Saudaraku yang terkasih, janda miskin ini memberi tanpa beban. Artinya dia memberi dengan penuh kedamaian. Nah Bapak Ibu Saudara, masalah hal ini kita boleh lihat. Saudaraku, penuh dengan kedamaian berarti begini Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan yang berkata begini, bagaimana sikap orang di dalam memberi persembahan. Ini hal yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Dengar baik, firman Tuhan berkata begini dalam Matius 25 ayat 23 sampai 24. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seberapa banyak kita yang mungkin sudah berjalan, kita tetap punya sakit hati, tapi kita selalu memberi persembahan kepada Tuhan. Apakah ini persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Tidak. Maka sikap kita di dalam memberi persembahan kepada Tuhan haruslah benar. Ini yang paling penting Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita harus memberi dengan penuh kedamaian. Ya, penuh dengan kedamaian. Firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara, jikalau engkau sedang mau memberi persembahan, engkau teringat, engkau sedang bertengkar, engkau sedang tidak baik dengan saudaramu, engkau sedang menyimpan sebuah dendam, tinggalkan persembahan. Tapi berdamai dulu dengan orang lain. Setelah berdamai barulah bawa kembali persembahan. Ya, jangan diundur. Tuhan bilang tinggalkan, bukan berarti bawa pulang. Ya, kamu udah punya niat kan? Udah punya niat kasih persembahan. Oh karena saya ingat nih Tuhan, ya udah saya nggak jadi kasih persembahan. Enggak begitu juga kata Tuhan. Ya, tidak begitu kata Tuhan. Tetapi sebelum engkau memberi, engkau teringat, oh bagaimana ini? Maka engkau harus berdoa sama Tuhan. Ya, kata Tuhan apa? Baru kasih. Bukan berarti nanti sekarang misalnya saya 10.000 nih mau kasih sama Tuhan, lalu kemudian teringat, aduh udah pulang dulu deh persembahannya. Karena masalahnya 2 hari 3 hari baru bisa selesai gitu ya, persembahan tadi udah habis. Salah ini. Kalau kita sudah mau kasih sama Tuhan, jangan dikurangin. Ya, dalam hal ini kita nggak boleh kurangin, saudaraku yang terkasih dalam. Kalau kita memang sudah punya niat, kalau kita sudah bilang kasih 10.000, kita kasih 20, kasih 20.000. Jangan ketika alasan, loh saya pulang dulu nih minta maaf sama mama saya ya, di jalan berkurang uangnya, ya aus, ya. Tadinya ngasih 20.000 tinggal 10.000. Saudara, ini juga salah. Karena firman Tuhan tidak berkata demikian. Tapi firman Tuhan berkata begini, sebelum engkau memberi persembahan, engkau harus siap. Bahwasanya apa? Jadi kita nggak mondar-mandir. Jangan nanti saudara mulai memberi persembahan, Pak Gembala tunggu dulu ya, ibadahnya jangan selesai, saya mau pulang dulu ke rumah. Kenapa? Mau damai sama suami. Ya kelamaan dong, kan begitu, betul? Ya,
Tapi saudara, yang Tuhan inginkan adalah ketika kita memberi persembahan, kita harus punya namanya kedamaian. Damai, saudara. Hatimu damai, hatimu tentram. Ya, jangan berpikir bagaimana ini, bagaimana. Oh, saya lagi. Saudara, ya. Atau begini, bawa persembahan kepada Tuhan, ya. Saudara sedang dikejar-kejar. Kenapa? Karena persembahan saudara mungkin karena hasil korupsi. Ya, ada orang yang mencuri lalu kemudian mempersembahkan sama Tuhan. Saudara, ini tidak benar. Ya. Ini juga tidak benar. Ya. Di Indonesia kan ada istilah itu orang baik kan? Ya, merampok orang kaya lalu membagi-bagi kepada orang miskin. Hebat. Ya, lalu kemudian apa dikatakan bahwa ini orang betul, saudara. Salah, benar ya. Orang baik di mata manusia, di mata Tuhan dosa ya tetap dosa. Mau curi telur atau mau curi lembu sama, namanya dosa. Jangan hasil curian lalu kemudian kita seolah-olah, oh, curian hari ini banyak ya. Yuk, kita kasih. Ya. Korupsi kita hari ini banyak. Yuk, kita kasih buat bangun gereja di Bakat 2. Aduh, saudara yang terkasih. Ya, Tuhan gak terima itu. Ya. Dijauhkan. Atau kemudian kita punya uang hasil tipu-tipu. Ya, lalu kita beri persembahan. Ya. Atau kemudian begini, persembahan kita pun hasil tipu. Ya. Kalau hal ini terjadi, saudaraku yang terkasih, maka tidak ada kedamaian, saudara. Ya, hati saudara pasti dak-dikduk. Ya, hati saudara bukan dak-dikduk karena jatuh cinta, Bu. Tapi karena kesalahan. Mau beri persembahan, benar gak nih? Benar gak? Kan begitu, ya. Tapi kalau saudara tidak bergetar karena saudara buat salah, ini bahaya, saudara. Berarti saudara sudah terbiasa berbuat salah. Ya. Oleh sebab itu kita harus memberi persembahan dengan benar. Hal yang terakhir, ya. Hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ya. Sikap hati yang penuh dengan kedamaian. Sebelum kita masuk ke hal yang ketiga terakhir, sikap hati yang penuh dengan kedamaian di dalam memberi kepada Tuhan adalah sikap yang dikehendaki Tuhan. Dalam hal ini ketika kita memberi persembahan, haruslah dengan sikap yang mampu berdamai. Hari ini saudara, kamu punya dendam? Hari ini saudara punya kebencian? Kalau saudara punya kebencian, firman Tuhan bilang apa? Ya, saudara harus berdamai dulu ya. Kalau saudara bawa uang 1 juta hari ini buat persembahan, tapi saudara punya kebencian, ya, saudara stop dulu ya. Ya, damai dulu, besok bawa lagi ya. Ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, sikap kita yang paling penting. Hal ini berhubungan dengan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ya. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, saudaraku, kita harus berdamai. Tapi bagaimana kita katakan kita mengasihi Tuhan? Kita membenci sesat. Sama saja bohong. Ya. Walaupun hari ini suamimu bikin kesal mungkin, ya. Istri janganlah benci sama suami. Ya, tetap mengasihi supaya persembahanmu berkenan kepada Tuhan. Kalaupun suami hari ini istrimu ngomel-ngomel gitu ya. Ya, tetap jangan benci. Anak muda, walaupun misalnya orang tuamu hari ini mungkin ngomel, ya, tetap jangan benci. Miliki hati yang damai supaya persembahanmu berkenan kepada Tuhan. Kalau ada hari ini temanmu yang bikin kesel, ngeselin banget, lihat mukanya aja ngeselin. Ya, nggak usah dia ngomong, lihat dia dari jauh aja udah ngeselin. Ya, saudara yang terkasih, ya, saya mau sampaikan, lepaskan itu dan ampuni, ya.
Nanti kalau ketemu di luar, salam dia. Atau pulang, ketemu di jalan, salam dia. Supaya apa? Persembahanmu berkenan. Ya, puji nama Tuhan kan. Tapi di sini nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada yang menyimpan benci, dendam, nggak ada ya. Puji Tuhan, semua baik, Pak. Baik, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang terakhir, ya, sikap yang harus kita miliki dalam memberi persembahan. Yang terakhir adalah sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan. Ya, sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan adalah memberi dengan rasa syukur, adalah memberi dengan hati. Ya, saudaraku yang terkasih, memberi dengan hati yang penuh dengan kerelaan. Dan orang yang memberi dengan kerelaan pasti akan bersuka cita. Jangan kita memberi dengan tidak rela. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak memberi dengan rela. Kita katakan, saudara yang terkasih, kita sudah siapkan di dompet, kita mau memberi. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari rumah kita beri 20.000, tapi ketika kita sampai di gereja, kita lihat, WL-nya yang itu udah persembahan nanti 10.000 aja. Ini bahaya, saudara. Ini namanya saudara tidak rela, ya, tidak penuh dengan sukacita, ya. Siapa suruh WL-nya itu, Pak? Tadinya aku mau kasih 20 jadi 10.000 aja lah. Bapak Ibu Saudara, tidak ada dalam hal memberi kita persembahan, tidak ada tawar menawar. Ya, kita sudah siapkan persembahan misalnya 100.000 atau 50.000, Bapak Ibu Saudara, tapi karena khotbahnya menyinggung, mohon maaf, saya nggak jadi kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini namanya apa? Tidak memberi dengan sukacita. Kalau hari ini saudaraku yang terkasih, kita ini adalah milik Tuhan, yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat menghargai persembahan kita. Karena apa? Memberi persembahan adalah urusan kita dengan Tuhan, bukan urusan saya dengan pemain musik. Betul? Ya? Memberi persembahan adalah urusan saya dengan Tuhan, bukan urusan saya dengan WL. Jadi lihat WL-nya, lihat musiknya nggak bagus, udah goceng aja lah. Nah, emang kata ini, ya? Emang ini apa? Ya? Emang ini ngamen? Emang orang sedang ngamen? Ya? Kalau lagi nggak suka, lagi nggak senang, ya? Ada orang berkata, saya lagi nggak mood, saya ke ibadah nggak mood rasanya, pulang aja, nggak ngasih persembahan. Padahal sebenarnya sudah siapin dari rumah, ya, saya mau kasih persembahan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingat sekali lagi, memberi persembahan itu adalah urusanmu dengan Tuhan. Maka sikap hatimu, sikapmu harus baik di hadapan Tuhan. Memberi dengan sukacita. Ada orang sudah memberi, Bapak Ibu Saudara, lalu dia perhatikan mau dipakai buat apa aja. Saudaraku yang terkasih, ini juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi persembahan, saya mau sampaikan, ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, itu urusannya dengan Tuhan selesai. Ya, urusan orang mau kelola bagaimana, saudaraku yang terkasih, yang penting semua terbuka. Tapi jangan penuh dengan banyak orang. Sekarang Bapak Ibu Saudara, dulu di gereja kita ini, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali, ya, persembahan buat apalah. Ya, ini siapa yang mau bayar listrik? Ya, rasional kita. Sehingga apa? Saya bingung. Yang protes-protes itu juga nggak pernah kasih persembahan. Begitu. Tapi seolah-olah merasa paling besar memberi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita sudah memberi sama Tuhan, jangan ingat-ingat lagi pemberian. Kenapa? Kalau kita sudah memberi sama Tuhan, Tuhan pun senang. Tapi kalau misalnya kita ingat, Tuhan ingat juga akan salah kita. Ya, bagaimana kalau Tuhan ingat semua kesalahan kita kembali? Selesai kita.
Maka kita tidak ada hitung-hitungan dengan Tuhan. Berilah dengan sukacita. Kalau enggak dengan sukacita, kalau kamu enggak rela, enggak usah beri. Kenapa? Kalau kamu enggak rela memberi, itu juga tidak berkenan sama Tuhan. Kalau memang enggak rela, enggak usah beri. Tetapi sebagai orang yang percaya, ya, orang yang telah menerima kasih karunia tadi, firman Tuhan, engkau harus memberi. Oleh sebab itu, engkau harus punya hati yang rela. Ya, banyak sekali saudaraku yang terkasih, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus memberi dengan rasa syukur. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 tadi dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Ingat, menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Coba bayangkan saudara, kamu memberi tapi aku mau ngasih. Tapi gimana ya? Habis ini uang Tuhan gimana dong? Ya, mendingan Tuhan bilang enggak usah kasih, ngapain? Ya kan? Memberi nangis-nangis. Ya? Betul? Ya? Atau memberi begini, Tuhan, firman-Mu katakan semua harus kukasih. Tapi kalau saya kasih ini, besok enggak makan. Ya, kalau saya kasih ini nggak ada bensin ini. Bensin sekarang saya udah mahal. Ya, saudaraku yang terkasih, Tuhan bilang nggak usah kasih. Ngapain? Dengan sedih hati. Ya, nggak usah. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara kita nggak mau? Seorang janda miskin tadi, dia tidak ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya kasih ini semua. Tapi ini udah semuanya, nggak ada lagi, nggak perlu diomongin. Tuhan tahu, dan yang Tuhan ingin lihat adalah kerelaan hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memberi dengan rasa syukur atau kerelaan, ya, artinya adalah sukacita adalah orang yang merelakan pemberian tersebut untuk memuliakan Tuhan. Konsep ibadah yang baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, saudara, jika ditinjau saudara, artinya dari pelajaran yang kita lihat, berarti Bapak Ibu Saudara, di dalam hal memberi persembahan kita tidak boleh sembarang. Ya, sikap pribadi yang memberi persembahan tidak boleh sembarang. Ya, pertama tadi bagaimana sikap kita? Pertama apa? Harus apa? Memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Artinya fokus. Yang kedua apa? Sikap yang penuh dengan kedamaian. Kalau kau beri persembahan, haruslah kau berdamai. Memiliki hati yang penuh dengan kedamaian. Jangan dengan rasa benci. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga adalah dengan miliki sikap hati yang bersyukur. Engkau memberi karena engkau bersyukur sama Tuhan. Bukan karena apa? Bukan karena paksaan, atau bukan karena sedih, atau bukan karena engkau menangis. Ya, tapi engkau memberi karena engkau penuh dengan sukacita. Rasa syukur yang luar biasa. Saya mau memberi kepada Tuhan karena saya sangat bersyukur. Bapak Ibu Saudara, itulah yang harus kita miliki. Kalau ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara, kita harus sudah mengerti kebenaran ini, maka marilah kita memberi persembahan kita dengan benar, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Ya, tidak lagi memberi persembahan kita dengan sembarangan, tetapi memberi dengan rasa hormat kepada Tuhan. Tidak lagi memberi persembahan dengan sikap yang sembarangan, melainkan sikap yang dikehendaki Tuhan, yaitu sikap yang berkenan kepada Tuhan, sehingga persembahan yang kita bawa tidak jadi sia-sia. Ingat sekali lagi, bukan tergantung besar dan kecilnya Tuhan berkenan,
Ya, bukan tergantung dari seberapa banyak kita bawa gedung, kita bawa intan, emas, perak dan berlian pun di hadapan Tuhan. Tuhan tidak lihat itu, tapi Tuhan lihat siapa yang memberi, sikap orang yang memberi. Yang oleh sebab itu mari hari-hari ini kita ubah hati kita ubah sikap kita di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.